Hai teman rehat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Korea yang agak panas, sepanas api kompor tentunya, digemari oleh kaum ekstra fantasi, yang pastinya menambah asupan nutrisi dan gizi halusinasi. Film ini berjudul Shock Eating. Dikisahkan, dua gadis remaja saling memberikan peluang satu sama lain untuk saling bercocok tanam. Bisa dibilang mereka saling atur strategi. Sebelum lanjut, siapkan teh hangat, kopi hangat, dan tetap semangat. Film dimulai dengan seorang gadis yang bernama Lee Soo-ye. Ia begitu antusias menonton film kartun kesukaannya. Betul, hingga di akhir film terasa agak menyesal. Keesokan harinya, Lee Soo-ye belajar bersama dengan temannya yang bernama Nyanggel. Di situ, Lee Soo-ye memberikan buah voucher makan dan menginap gratis kepada Nyanggel. Nyanggel tidak serta-merta langsung menerima voucher tersebut, hingga akhirnya Lee Soo-ye keluar dan menghubungi seseorang. Kemudian Lee Soo-ye masuk lagi. Selang beberapa saat datang seorang pria bernama Si Kaung. Nah, ternyata Si Kaung ini adalah teman Lee Soo-ye yang sudah mengatur strategi untuk bisa kencan sama Nyanggel. Lee Soo-ye pun pergi memberikan kesempatan mereka berduaan. Tanpa lama-lama, malam pun tiba. Sehabis makan malam, Nyanggel diajak ke hotel. Awalnya mereka berdua malu-malu kucing, hingga akhirnya Nyanggel merasa ngantuk. Nah, disitulah Si Kaung mulai melancarkan aksinya, memporak-porandakan gawang Nyanggel. Keesokan harinya terlihat wajah Nyanggel begitu kelelahan, mungkin karena pertarungannya semalam bersama Si Kaung. Kemudian Lee Soo-ye mengatakan kepada Nyanggel kalau nanti malam dia akan ke rumahnya lagi untuk belajar bersama. Malam pun tiba, Lee Soo-ye sudah berada di rumah Nyanggel untuk belajar bersama. Seperti biasa mereka membaca buku masing-masing. Nah, ketika Nyanggel pergi ke toilet, tiba-tiba si Lee Soo-ye menelpon Si Kaung untuk datang ke rumah Nyanggel membawakan makanan. Ketika mereka berdua sudah cukup lama belajar, datanglah Si Kaung dengan membawa oleh-oleh sebuah kresek yang berisikan makanan untuk mereka berdua. Dan lagi-lagi Lee Soo-ye meninggalkan mereka berdua. Setelah Si Kaung dan si Nyanggel ngobrol, tibalah saat mereka makan berdua makanan yang dibawa oleh Si Kaung, dan akhirnya di situ terjadi cipok mencipok. Pada pagi harinya, Si Kaung menemui Nyanggel dan mengatakan kalau dia punya teman pria untuk dikenalkan nanti kepada si Lee Soo-ye. Dan Lee Soo-ye pun ditelepon oleh Nyanggel untuk datang ke rumahnya nanti malam. Scene lalu berpindah kepada seorang pria yang tengah berdiri di pinggir jalan menunggu seseorang. Dan datanglah Si Kaung. Ternyata inilah teman Si Kaung yang ingin dikenalkan kepada Lee Soo-ye. Pria ini bernama Nyang San. Si Kaung mengatakan kepada Nyang San kalau Lee Soo-ye mau datang ke rumah Nyanggel nanti malam dan bisa bertemu mereka. Malam harinya mereka sudah menunggu kedatangan Lee Soo-ye. Dan akhirnya Lee Soo-ye pun tiba. Kemudian Nyanggel dan Si Kaung pergi meninggalkan Lee Soo-ye dan Nyang San untuk berduaan. Inilah strategi yang sama seperti Lee Soo-ye lakukan kepada Nyanggel. Di sini terlihat Lee Soo-ye sibuk dengan bukunya dan Nyang San mencari cara untuk mendekati dan merayu si Lee Soo-ye. Dan akhirnya Nyang San menawarkan untuk memijat pundak Lee Soo-ye dan Lee Soo-ye pun mau. Akhirnya pijat plus-plus pun terjadi. Dan di tempat lain terlihat Si Kaung memberikan es krimnya kepada Nyanggel untuk dinikmati. Singkat cerita, akhirnya mereka berempat
berkumpul bersama dan bercerita satu sama lain. Dan film pun berakhir. Oke, sekian dulu. Mimin menemani teman rehat semua, semoga bisa terhibur. Dan Mimin minta maaf jika ada kesalahan kata di dalam penyampaian alur cerita film ini. Semoga teman rehat semuanya bisa memberikan apresiasi kepada Mimin agar selalu bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih.